Definisi fungsi eksponen. Fungsi eksponensial merupakan fungsi berpangkat yang pangkatnya memiliki variabel. Sebuah fungsi eksponen yang dinyatakan dengan f(x) sama dengan n kali a pangkat x, di mana a adalah bilangan pokok dan n adalah bilangan real tak nol dan x adalah sebarang bilangan real. Fungsi eksponen dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu pertumbuhan eksponensial dan peluruhan eksponensial. A. Pertumbuhan eksponen. Pertumbuhan eksponensial adalah sebuah model pertumbuhan kuantitas, yaitu saat tingkat pertumbuhan sebanding atau proporsional dengan besar kuantitas itu sendiri. Dengan kata lain, jika kuantitas tersebut dianalisis dalam setiap interval waktu, misalnya hari atau jam, kuantitas pada saat tertentu merupakan hasil kali dari kuantitas sebelumnya. Fungsi pertumbuhan eksponen dituliskan dengan f(x) sama dengan a, x dengan a lebih dari 1. B. Peluruhan eksponen. Fungsi eksponen tidak hanya menggambarkan pertumbuhan yang signifikan dari waktu ke waktu. Fungsi eksponen juga menggambarkan penurunan secara konsisten pada periode waktu tertentu, atau bisa disebut sebagai peluruhan eksponen. Fungsi peluruhan eksponen dapat dituliskan sebagai f(x) sama dengan n kali a pangkat x. Latihan soal 1. A. Gambarkan tabel dan grafik yang menunjukkan pertumbuhan bakteri ini dari fase 0 sampai fase 5. Penjelasan. Untuk membuat gambar tabel dan grafik, kita tentukan terlebih dahulu data sumbu X dan sumbu Y-nya, di mana sumbu X adalah data waktu pertumbuhan bakteri, sedangkan untuk sumbu Y adalah data fase pertumbuhan bakteri. Setelah itu, kita hanya perlu menghubungkan data sumbu X dan sumbu Y sehingga bisa didapatkan bentuk kurvanya. Jadi, untuk hasil gambar bisa dilihat pada gambar di samping. B. Modelkan fungsi yang menggambarkan pertumbuhan bakteri E. coli setiap 1/4 jam. Jawaban, model fungsi yang menggambarkan pertumbuhan bakteri E. coli setiap 1/4 jam adalah f(x) sama dengan 50 kali 2 pangkat x, dengan x adalah periode waktu bakteri membelah diri. X sama dengan n jam per 1/4 jam, sama dengan 4n. Prediksi berapa banyaknya bakteri setelah 3 dan 4 jam pertama. Prediksi banyaknya bakteri setelah 3 jam pertama. X sama dengan 4 kali 3 sama dengan 12. Jadi prediksi banyaknya bakteri setelah 3 jam pertama adalah F kali 12 sama dengan 50 kali 12 pangkat 12 sama dengan 50 kali 4096 sama dengan 204.800 bakteri. Prediksi banyaknya bakteri setelah 4 jam pertama. X sama dengan 4 kali 4 sama dengan 16. Jadi prediksi banyaknya bakteri setelah 4 jam pertama adalah F kali 16 sama dengan 50 kali 2 pangkat 16 sama dengan 50 kali 5.536 sama dengan 3.276.800 bakteri. Pada tahun 2015, kasus positif HIV atau AIDS berjumlah sekitar 360 juta jiwa. Jumlah ini meningkatkan rata-rata 2% setiap tahun dari tahun 2010 hingga 2015. Jika peningkatan kasus positif HIV di tahun-tahun berikutnya diprediksi bertambah secara eksponen pada peningkatan 2% setiap tahun, berapa banyak kasus yang terjadi pada tahun 2020? Diketahui MO sama dengan 360 juta jiwa tahun 2015, P sama dengan 2% sama dengan 0,02. Ditanya MN pada 2020, jawab jangka waktu pertambahan kasus jangka waktu ini dapat dihitung dari selisih waktu kasus yang ingin dicari dengan kasus awal atau tahun yang diberikan banyaknya kasus. 2020 dikurang 2015 sama dengan 5 tahun karena peningkatan setiap tahun, maka satuannya adalah tahun atau N sama dengan 5. Banyaknya kasus pada 2020, gunakan rumus pertumbuhan geometri MO dan MN dalam 1 juta jiwa, sehingga MO dalam perhitungan bernilai 36. MN sama dengan MO buka kurung 1 tambah P tutup kurung pangkat N. MN sama dengan 36 buka kurung 1 tambah 0,02 tutup kurung pangkat 5. 36 buka kurung 1,02 tutup kurung dipangkatkan 5.
36 kali 1,1408 803 miliar sama dengan 39,7469 892 juta jiwa sama dengan 3.974 69 8,92 jiwa sama dengan 3.974 698 jiwa. Jadi banyaknya prediksi kasus tahun 2020 adalah 3.976 698 jiwa. 200 mg zat disuntikan ke dalam tubuh pasien yang menderita penyakit kanker paru-paru. Zat tersebut akan dikeluarkan dari dalam tubuh melalui ginjal setiap jam. Jika setiap 1 jam 50% zat tersebut dikeluarkan dari dalam tubuh pasien, berapa miligram zat tersebut yang masih tersisa di dalam tubuh pasien setelah 5 jam? Jawabannya, menghitung suku ke-6 dari barisan geometri. UN sama dengan A kali R pangkat N min 1. UN6 sama dengan 200 buka kurung 1/2 tutup kurung N pangkat 1 sama dengan 200 buka kurung 1/2 tutup kurung N6 pangkat 1 sama dengan 200 buka kurung 1/2 tutup kurung pangkat 5 sama dengan 200 buka kurung 1/32 tutup kurung. Hasil akhirnya sama dengan 6,25. Berdasarkan perhitungan tersebut dapat diketahui bahwa setelah 5 jam kemudian sisa zat yang disuntikan ke dalam tubuh pasien sebanyak 6,25. Massa suatu zat radioaktif adalah 0,3 kg pada pukul 10 pagi. Tingkat peluruhan zat radioaktif tersebut adalah 15% setiap jam. Berapakah jumlah zat radioaktif tersebut 8 jam kemudian? Penyelesaian pada pukul 10, massa zat 0,3 kg setiap jam berkurang 15% dapat dihitung dengan rumus barisan geometri dengan R sama dengan 0,85. UN sama dengan A kali R pangkat N min 1. U1 sama dengan 0,3 kg atau massa awal. U9 sama dengan 0,3 kali 0,85 pangkat 8 sama dengan 0,081 kg.